Salam, Horas, Medjua-jua, Jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Kita gunakan channel ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih pada kesempatan ini untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 13 Juli tahun 2025 di gereja kita, yang kita sebut juga minggu keempat setelah Trinitas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semakin saling mengasihi oleh karena didasarkan pada mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita seperti selalu dikatakan oleh Paulus dalam surat-suratnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Sebagaimana kita singgung di dalam menjelaskan epistel minggu ini, bahwa tema perenungan kita dalam minggu keempat setelah Trinitas ini ditentukan oleh gereja kita, mengatakan mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Diambil dari
ayat 16. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang kita baca ini sebenarnya adalah bagian dari nasihat terakhir daripada Musa terhadap bangsa yang telah dipimpinnya sejak dia bawa mereka keluar dari Mesir dan 40 tahun mengembara di padang gurun, dan generasi sudah bertukar berganti. Hanya Yosua dan Kaleb yang tinggal dari generasi sebelumnya, dan yang bersama Musa waktu itu adalah generasi pengganti keturunan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu. Memang ada mereka ribuan orang. Dan Musa sudah mengetahui sesuai dengan firman Tuhan bahwa dia tidak masuk ikut ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel untuk diduduki keturunannya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama diberitahu apa alasannya. Musa memukul batu agar air keluar, padahal Tuhan memerintahkan cukup aja kau bicara kepada batu itu, tak usah kau pukul. Namun oleh karena emosinya, Musa memukul batu itu. Hal yang sedikit itu membuat Tuhan murka, dan hukumannya kau tidak ikut masuk ke tanah perjanjian itu, katanya. Aduh, ngeri kali juga itu. Udah capek-capek, ya. Perjuangan Musa kita tahu, dia dipanggil di Gunung Sinai, masuk ke tanah Mesir lagi, berhadapan Raja Firaun, sampai akhirnya 10 tulah berlalu. Lalu Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Gosen, masuk ke padang gurun untuk menyembah Jehovah Elohim. Alasan pertamanya untuk menyembah Jehovah Elohim di Gunung Sinai. Baru dikembangkan lagi untuk menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kakek moyang mereka. Tentu saja mereka tidak bisa balik lagi ke tanah Mesir karena negeri Mesir tidak mengenal generasi ini lagi. Mereka generasi padang gurun, ya. Sehingga kalau mereka kembali ke Mesir, mereka pasti ditolak. Kau bukan penduduk negeri kami, katanya. Bahasa pun berlainan. Dan makanya bagi mereka adalah lebih baik untuk terus berjalan, karena Musa telah menyelidiki dan berkesimpulan bahwa tanah Kanaan telah dijanjikan oleh Tuhan Jehovah Elohim kepada kakek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, menjadi tanah air mereka. Tanah itu bukan tanah kosong, ya, tapi tanah yang berpenduduk, dan itu harus mereka ambil alih menjadi tanah air mereka. Kejam memang itu. Dan dalam pewujudan dan dalam merealisasi perintah Tuhan itu, mereka tidak luput dari tindakan genosida. Dulu tidak dikenal istilah genosida, tetapi dikatakan basmi semua, katanya. Makanya dari sudut pandang zaman modern ini, kalau Musa sebenarnya diadili menurut hak asasi manusia, Musa itu harus dipenjarakan 1.000.000 tahun. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, ya apa boleh buat lah. Dan memang suku-suku di tanah Kanaan itu akhirnya hilang begitu saja. Hanya orang Filistin yang bisa bertahan, dan itu pun sempat hilang. Tapi karena kerajaan Syria, ya, Raja Hadrian dari Roma memberi nama
untuk tanah Kanaan itu Syria, Palestina. Makanya penduduk yang ada di dalamnya, walaupun itu tidak lagi keturunan Filistin yang dulu, bukan lagi saudara-saudara daripada Goliat, mengatakan diri orang Palestina, Filistin, dan sampai sekarang mereka dijuluki Palestina. Dulu mereka beragama bukan agama Islam, ya, bukan agama Israel, tetapi agama suku mereka. Tapi zaman modern ini mereka sudah menganut agama Islam dan dikatakan sebagai penganut agama Abrahamistis, ya, dan berhadapan dengan Israel sebagai keturunan Abraham. Berebut tanah itu sampai sekarang belum tuntas. Lama bangsa Israel terbuang memang. Dulu mereka 400 tahun di Mesir. Di zaman modern setelah tahun 70 Masehi, mereka diusir dari Yerusalem oleh Jenderal Titus, pemerintah Romawi. Mereka berserak ke seluruh dunia. Dan oleh orang Kristen dikatakan sebagai dampak ketidakmauan menyambut Tuhan Yesus Mesias dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dikutuk oleh Tuhan Yesus. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan habis-habisan, ya, dan sampai sekarang tidak bisa dibangun kembali. 2000 tahun mereka, ya, 2000 tahun mereka terbuang di seluruh dunia. Baru tahun 1948, oleh karena gerakan kemerdekaan mereka bisa memproklamasikan diri menjadi negara Republik Israel, bukan kerajaan Israel, tapi republik. Dan kita tahu Republik Israel yang sekarang memanggil dari seluruh dunia bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang berserak di seluruh dunia itu, dan mereka meneliti apakah gen orang yang mengatakan dirinya Yahudi itu memang memiliki gen keturunan Yahudi. Teknologi modern sekarang memungkinkan memastikan siapa yang mau tinggal di Yerusalem itu keturunan Yahudi atau enggak, keturunan Israel atau enggak. Jadi penentuan daripada warga negara Israel itu, orang Israel itu tidak ditentukan oleh warna kulit. Segala macam warna kulit ada bangsa Israel. Ada kulit putih, ada kulit hitam, ada kulit sawo matang, ya, dan ada kulit seperti Indonesia ini, ya, seperti kulit orang Chinese. Itulah teknologi modern sekarang, dan banyak yang cinta Israel, ya, kalau mereka ternyata adalah bergen keturunan Israel, yang menurut mereka gen G katanya, ya, mereka mau dipindahkan ke Yerusalem, ke tanah Israel untuk membangun negerinya itu. Tapi sayang, di Israel sampai sekarang tidak ada damai sejahtera. Yerusalem yang kota damai tidak pernah mengalami damai. Sudah lebih dari hampir 3000 tahun umurnya. Selalu ada perang. Mudah-mudahan setelah mereka mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Mesias yang mereka harapkan, yang membawa damai ke bumi, hidup bangsa Israel itu bisa mengalami damai bersama-sama dengan saudara-saudaranya, umat manusia yang beragama Abrahamistis, Kristen dan Islam. Kita doakan agar antisemitisme tidak menjadi-jadi lagi, tidak semakin besar, tetapi akan semakin habis itu antisemitisme dan diganti dengan kecintaan kepada keturunan Abraham. Kita ketahui memang Filistin yang dulu dan Persia yang dulu bukan keturunan Abraham,
Tapi orang-orang Arab mengaku dirinya sebagai keturunan Abraham ya. Makanya sangat sulit juga bahwa peperangan sekarang yang ada di Israel itu bukan peperangan antara ras manusia yang sama, tapi yang berbeda gen, yaitu Filistin dan Persia. Namun dulu mereka bisa hidup bersama, ya. Sewaktu Daud memerintah, kaum Filistin itu memang selalu memberontak, tapi akhirnya bisa tunduk. Dan waktu pembuangan di Babel diakhiri oleh Persia, bangsa Israel dilindungi oleh Raja Kores dan Darius, raja-raja dari Persia. Tapi sekarang setelah penduduk-penduduk mereka itu mengaku sebagai penganut agama Abrahamistis, aneh itu, selalu ada perang. Dan itu tampaknya sudah diramalkan oleh nabi-nabi Israel, termasuk Nabi Musa, ya. Sehingga Musa pun sebelum mengakhiri hidupnya di dunia ini di Gunung Moab, sebelum bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan, sebelum peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua sebagaimana diaturkan oleh Tuhan, Musa itu memberikan nasihat, ya, peringatan yang sangat keras kepada bangsa Israel itu, anak padang gurun itu, agar mereka memilih kehidupan sehingga mereka bisa selamat di dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang kita sebut sebagai tanah perjanjian, ya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Namanya pun sudah Tuhan yang menjanjikan. Kalau bangsa Israel mencabut kesetiaannya terhadap janji itu, ya tanah itu tidak jadi mereka diami, kan kayak gitu. Jadi sesudah perikop kita, memang buku kitab Ulangan itu berbicara tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Baru nyanyian Musa, ya, panjang sekali, dan berkat Musa kepada suku-suku Israel, lalu diberitakan kematian Musa. Tentu saja bukan Musa yang menuliskan tentang kematiannya, tetapi redaktur belakangan, ya. Namun kitab 5 Musa ini dapat kita katakan ulangan daripada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya. Terutama kitab Keluaran banyak isinya yang sama dengan kitab Ulangan ini. Namanya pun sudah ulangan, Deuteronomium, Hadebarim, firman-firman Tuhan yang menyegarkan umat Israel dalam menuntun mereka setia kepada Tuhan. Ini sangat penting bagi bangsa Israel, juga bagi bangsa-bangsa semua, ya. Siapa yang menginginkan bangsanya itu lestari dari generasi ke generasi, ya, dia harus membaca apa yang dipesankan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan menganggap apa yang dikatakan oleh Musa itu juga dipesankan kepada bangsanya sendiri. Jadi ini berlaku juga bagi bangsa Batak misalnya. Kalau orang Batak, orang Indonesia, suku manapun di Indonesia ingin generasi-generasi berikutnya sejahtera, penuh damai sejahtera dan kebaikan-kebaikan, apa yang dipesankan oleh Musa ini harus dianggap sebagai pesan pemimpin utama mereka kepada bangsa itu. Jadi kita pun orang Kristen Batak harus memahami pesan Musa ini langsung disampaikan kepada kita hari ini. Jadi Musa menyampaikan pesan ini hari ini katanya, tidak besok, tidak kemarin, hari ini, ya. Hayom. Sekarang.
dan tidak ada hidup besok. Dan kemarin kalau hilang apa yang kita peroleh dari hari ini. Semua pesan itu menghapus semua dosa dan apa sekalipun yang di dalam sejarah yang lampau. Tetapi memulai kehidupan besok sampai seterusnya. Jadi ingat, pesan Musa ini disampaikan hari ini kepada Israel pada waktu itu, hari ini kepada kita pun hari ini, langsung kepada kita. Jadi apa yang dipesankan di sini, ada pesan di sini, dalam pesan itu apa yang harus dipatuhi dan di mana itu harus dipatuhi, ya, dan apa dampaknya kalau dipatuhi. Ya, pertama dipesankan bahwa Tuhan menghadapkan kehidupan keberuntungan itu satu pihak, dan di pihak lain kematian dan kecelakaan. Jadi biasanya kehidupan berikut dengan keberuntungan dan kematian dilumuri dengan kecelakaan. Harus pilih salah satu. Mengapa harus pilih? Ya tidak boleh manusia yang berdiri walaupun ada dua kakinya berdiri di dua pihak. Enggak, satu di kiri, satu di kanan. Tak ada yang mengatakan kaki kiriku di sebelah kanan lah kehidupan dan kaki kananku di sebelah kiri lah kematian. Enggak kayak gitu, enggak bisa. Jadi kalau Martin Luther mengatakan here I stand, here I stand, ya stehe ich. Di sini saya berdiri. Dia tegap berdiri pada Injil Kristus, pada kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Musa menginginkan bahwa bangsa Israel harus sadar betul di mana mereka berdiri, apa yang mereka harus miliki dan harus kewajiban mana yang harus dilakukan dan di mana itu harus dilakukan. Kehidupan, keberuntungan itulah yang sangat ditekankan untuk dipilih oleh bangsa Israel. Jangan salah pilih. Mengapa? Ya, kalau kehidupan Tuhan kita itu kan hidup. Jadi Tuhan kita itu sumber kehidupan. Ya, Dialah pencipta langit dan bumi. Ya. Dan siapa yang meninggalkan itu, dia jatuh ke dalam kematian. Ya, jadi kalau memang mau bangsa Israel lestari, bisa hidup kembali, pilihlah kehidupan yang dari Tuhan. Memang bayangkan itu, setelah bangsa Israel hilang 1000 tahun, 2000 tahun, coba bayangkan, dan kemudian menyatakan kemerdekaannya tahun 1948, dan bangsa Israel itu betul-betul kembali kepada bahasa kakek moyangnya, bahasa Israel, bahasa perjanjian lama, kosakata baru, ya kosakata modern lah, seperti seun, bahasa Ibraninya seun, bahasa Israelnya seun, bir bahasa Ibraninya bir, gitu misalnya ya. Karena dulu itu tidak dikenal, sekarang dikenal. Jadi bangsa Israel satu-satunya bangsa yang memilih hidup dengan memilih bahasa yang melestarikan kehidupan kakek moyang mereka, dan itu yang dipelihara. Keberuntungannya apa? Keberuntungannya mereka tidak lepas dari sejarah lama dan hidup di zaman sekarang tidak kaku, bisa modern, dan masa depan mereka ke depan itu terbuka, terjamin, walaupun banyak tantangan dan hambatan. Jadi dari kata kehidupan itu sangat luas cakupannya. Itulah harusnya. Jadi dulu waktu orang Israel kembali ke tanah Mesir, mereka bikin kibbutz,
Mereka bikin perusahaan-perusahaan pertanian, dan sampai sekarang mereka menjadi petani-petani atau agriculture yang paling modern di dunia, berada di Israel oleh orang Israel, dan sekarang dipergunakan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang mau menerima, kan kayak gitu. Jadi kehidupan itu mengandung kehidupan sehari-hari, kehidupan rohani, kehidupan bernegara, kehidupan berideologi, berpolitik, berekonomi, bersosial, berbudaya. Itu semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun mereka di dalam kemerdekaan, ya, mereka tidak lagi mengaturkan kehidupan ini dengan syariat-syariat seperti dulu waktu zaman Farisi ada 613. Tetapi mereka merelevansikan itu sekarang agar mereka hidup. Artinya hukum Musa tidak membelenggu mereka menjadi bangsa yang mati, ya. Banyak sekarang umat beragama yang membuat syariat agamanya membuat penganutnya menjadi kelompok yang mati. Tidak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari tradisi yang mematikan itu, mereka dibunuh. Sehingga tinggal koloklah terus, tidak modern, kan kayak gitu. Jadi keberuntungannya ada kemerdekaan, ya, ada hidup bebas yang bertanggung jawab, ada kemajuan-kemajuan yang harus diraih, dan kebersamaan dengan Tuhan yang sangat dinamis dapat dirasakan dalam kehidupan itu. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus itu menegaskan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita pilih, untuk kita nikmati, untuk kita jalankan di dunia ini agar kita betul-betul manusia yang bagaimana? Yang betul-betul menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi kumpulan kita, dan bagi negara kita, dan bagi seluruh dunia. Jangan lupa itu. Memang di luar kehidupan itu ada kematian. Dan kematian itu adalah bagian daripada animisme, bagian dari penyembahan dewa-dewa asing. Mengapa itu kematian? Kalau kita menyembah patung-patung, berhala-berhala, mengapa itu kematian? Karena berhala itu sendiri adalah kematian. Ya, berhala itu sendiri adalah kematian, kan kayak gitu. Jadi untuk apa kita pilih itu? Nah, jadi mari lanjutkan untuk bertahan terus dalam kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, ya. Jangan memilih hal-hal benda-benda mati. Tuhan kita itu pun Tuhan yang hidup, ya. Tidak kau temukan Tuhan yang hidup di agama-agama yang lain, mati semua, menjauh dari dunia. Bahkan mengatakan bahwa pesannya sudah disampaikan kepada nabi-nabinya, itu aja lah ikuti kalian, katanya. Kita enggak begitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allah, mendengar suaranya dan berpaut padanya, ya. Nah, apa itu mengasihi Tuhan? Ya, sudah sering kita terangkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, kan kayak gitu. Dan itulah kehidupan itu. Dan kita harus berjuang terus bahwa bukan hanya kita yang memiliki hidup yang dianugerahkan Tuhan itu. Anak-anak cucu kita pun harus memilikinya. Jadi jangan lengah, ya. Jangan biarkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dirampas oleh iblis-iblis itu yang mengatakan dirinya bisa menghantar keturunan kita ke surga, ke kemakmuran, padahal menjebloskan kepada kekerdilan dan kepicikan berpikir, ya. Sudah saya lihat orang-orang yang mualaf itu, ya, diajar untuk benci dan benci kepada orang lain. Kita enggak begitu. Kalau ada yang dari mereka masuk menjadi anggota kita, memiliki kehidupan yang dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ajari mereka membenci umat yang dia tinggalkan, bahkan mengasihinya.
mengasihinya, itu yang sangat penting ya. Jadi sehingga mereka merasakan kasih Tuhan juga ya. Kita dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa saja secara langsung sekarang ini karena Tuhan kita hidup. Ya, tapi jangan salah dengar, jangan asal ada suara kau anggap itu suara Tuhan. Suara yang kau dengar itu baik melalui audio hatimu ya, harus memang melanjutkan apa kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Kalau selain dari situ nggak ada. Baru suara Tuhan dari perjanjian lama sudah kita dengar, kemudian dilanjut dari perjanjian baru, dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah sangat cukup untuk menuntun hidup kita di dalam kehidupan yang dari Tuhan kita. Ya, mari pautkan diri kita. Ya, jangan hanya kita waktu memancing perlu kail itu terpaut ke mulut ikan agar bisa ditarik ke darat. Pautkanlah mulutmu kepada mata pancing dari Tuhan, agar kau bisa ditarik ke surga. Dan kalau kau ditarik ke surga oleh mata pancing Tuhan, kau diletakkan di dalam kehidupan yang kekal. Jadi pautkan dirimu dengan apa yang diberikan Tuhan untuk sebagai peganganmu, dan pastilah engkau akan berbahagia dengan itu. Jangan putus tali dengan Tuhan ya. Pautkan diri itu. Jadi mengapa ya kita hidup punya arti ya, menjadi berkat bagi orang lain, dan kita hidup lanjut umur kita walaupun hanya 20 tahun, 10 tahun di dunia, tetapi di surga kekal, lanjut umur kita di situ. Tidak main-main itu. Tanah Kanaan dijanjikan oleh Tuhan kepada kakek moyang orang Israel yang jarak hidupnya lebih dari juga 1000 tahun. Kita katakan ya 400 tahun di sana waktu masih Abraham, Yakub, lebih dari 100 tahun, 500 tahun bawa keluar dari Mesir, kita katakan dan 600 tahun jaraknya. Janji itu tetap diingat ya. Kita pun apa janji Tuhan kepada kita? Keturunan semua pengikut Yesus Kristus akan menikmati tanah air yang sungguh luar biasa di Indonesia ini, di dunia ini, dan oleh kehadirannya negeri yang ditempati oleh para pengikut Yesus Kristus harus hidup dalam damai sejahtera, penuh kasih dan lain-lain. Dan itulah kebahagiaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah janji Tuhan kepada kita. Negeri dunia ini telah diberikan untuk kita tempati. Dan tanah air kita yang paling kekal adalah di surga. Tugas kita di dunia adalah menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan itu harus kita lakukan mulai dari diri kita, keluarga kita, suku kita, kelompok kita, dan teman sebangsa kita, lalu ke seluruh dunia. Bekerjalah untuk keluarga, untuk diri, untuk Tuhan, dan untuk negara kita selaras semuanya didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Berkatilah itu agar kami dapat memilih kehidupan yang telah Kau sediakan, baik dulu maupun sekarang di dalam Yesus Kristus. Hidup kami sekarang berada dalam pilihan kehidupan itu. Oleh karena itu berkati Tuhan agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami, sebangsa dan setanah air. Sempurnakan doa kami Tuhan, kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.